Udah aku bilang jangan pasang dia. Ini bukan Liga 1. Seharusnya siapa? Dia bermain di Liga Thailand, tapi permainan dia ke Liga 1. Mangko Alam. Gara-gara lu tuh kualitas timnas gua jadi jelek. Hah? Gara-gara lu, harusnya lu nggak main. Sandy Wall yang main, Sandy Wall bukan lu. Sombong lu. Main di Liga Thailand sombong, pasti pulang lu Liga 1 gue yakin. Nonton deh, enak ngomong ya. Coba yang masih ngebela Asnawi dengan pertandingan tadi lawan Cina. Anjir, kacau. Gak ada yang bela, kritik iya. Marah kalau tapi bang marahnya masih wajar. Iya bang. Kacau, Asnawi dipertahankan sampai menit segitu. Ganti dari babak kedua tuh udah susah saya ganti. Mungkin bisa lebih baik lagi. Asnawi Mangko Alam bikin blunder. Indonesia tersungkur di hadapan Cina dengan skor 2-1. Tim nasional Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah menelan kekalahan 2-1 dari Cina. Kekalahan ini menjadi pembicaraan hangat, terutama karena blunder yang dilakukan oleh bek andalan Indonesia Asnawi Mangko Alam yang menyebabkan gol penentu kemenangan bagi tim lawan. Jalannya pertandingan. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, di mana kedua tim tampil menyerang sejak menit pertama. Indonesia yang baru saja menunjukkan performa solid di beberapa laga sebelumnya, kembali menurunkan skuad terbaik mereka dengan Asnawi Mangko Alam sebagai kapten di lini belakang. Babak pertama berlangsung cukup ketat dengan Indonesia lebih banyak menguasai bola. Di menit ke-12, tim Garuda berhasil memecah kebuntuan melalui gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Berawal dari umpan cerdik Pratama Arhan di sisi kiri, Witan yang tak terkawal di kotak penalti sukses menaklukkan kiper Cina dengan sepakan kaki kanannya. Namun Cina tidak tinggal diam, mereka langsung merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Di menit ke-29, tim tamu mendapatkan peluang emas melalui tendangan bebas di luar kotak penalti. Tidak ada yang mampu memutus aliran serangan dari timnas Cina, sehingga timnas kita di lini belakang terus keteteran, terus kena serangan, ditekan terus dipres terus oleh pemain Cina, sehingga pemain kita ada yang terlambat balik, ada yang salah oper. Namun sayangnya bola masih membentur mistar gawang. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor tetap tahan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Babak kedua, blunder yang mengubah segalanya. Memasuki babak kedua, pelatih Cina tampak menginstruksikan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Tekanan mulai dirasakan oleh lini belakang Indonesia, terutama Asnawi yang harus berulang kali menghadapi serangan cepat dari sayap kanan Cina. Puncak dari tekanan tersebut terjadi di menit ke-58 ketika Asnawi Mangko Alam melakukan kesalahan fatal. Saat berusaha menghalau umpan silang dari sisi kanan pertahanan Indonesia, Asnawi justru salah mengantisipasi bola. Bola yang seharusnya dibuang jauh dari kotak penalti malah mengenai kakinya sendiri dan bergulir ke arah gawang Hernando Ari Sutoryadi. Gol bunuh diri ini membuat skor imbang 1-1 dan suasana stadion yang semula penuh semangat mendadak hening. Cina semakin percaya diri setelah berhasil menyamakan kedudukan. Mereka terus menekan dan memaksa Indonesia bermain lebih defensif. Meskipun Indonesia berusaha untuk bangkit, koordinasi lini belakang yang sempat terganggu akibat kesalahan Asnawi membuat mereka kehilangan fokus. Di menit ke-75, petaka kembali datang bagi Indonesia. Dalam situasi serangan balik cepat, Asnawi yang masih terlihat belum pulih dari blunder sebelumnya, kembali gagal menghentikan pergerakan penyerang Cina. Li Wei dengan pergerakan dan kelincahan Li Wei berhasil melewati Asnawi sebelum mengirimkan umpan tarik ke Zhang Xiaobin yang tak terkawal di depan gawang. Zhang dengan mudah menceploskan bola ke gawang Hernando, membawa Cina berbalik unggul 2-1. Upaya Indonesia mengejar ketertinggalan. Setelah tertinggal, pelatih Indonesia Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain dengan harapan bisa mengembalikan situasi. Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand dimasukkan untuk menambah daya serang. Egy langsung memberikan dampak positif dengan beberapa pergerakan berbahaya di sisi sayap. Namun barisan pertahanan Cina tampil disiplin dan mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Indonesia. Salah satu peluang terbaik Indonesia datang di menit ke-85 ketika Marcelino melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun kiper Cina, Wang Zhen, tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan krusial dan membuat skor tetap bertahan 2-1 untuk keunggulan Cina. Hingga peluit akhir dibunyikan, Indonesia gagal mencetak gol tambahan dan harus menerima kekalahan yang menyakitkan di depan pendukung sendiri. Blunder Asnawi di babak kedua menjadi sorotan utama dalam kekalahan ini. Komentar pasca pertandingan.
Setelah pertandingan, Asnawi Mangkualam tampak sangat kecewa dan meminta maaf atas kesalahannya. Dalam wawancara singkat, ia mengungkapkan pelatih Sintayong juga memberikan pandangannya terkait hasil pertandingan. Di sisi lain, pelatih Cina, Liti, mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Evaluasi dan harapan ke depan. Kekalahan dari Cina ini tentu menjadi evaluasi penting bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menjaga konsistensi permainan dan menghindari kesalahan individu. Asnawi yang selama ini dikenal sebagai bek andalan tim harus segera bangkit dari kesalahan ini agar dapat terus menjadi pilar di lini pertahanan. Indonesia masih memiliki beberapa pertandingan persahabatan internasional dalam waktu dekat, dan hasil ini diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk memperbaiki performa mereka. Dukungan penuh dari para supporter akan sangat penting bagi timnas untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaik di lapangan. Sementara itu, di media sosial banyak netizen yang memberikan dukungan kepada Asnawi. Meski mendapat kritikan, banyak pula yang berharap agar dia tidak terlalu larut dalam kesalahan dan segera bangkit untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang di bawah arahan Sintayong. Dan para pendukung Garuda berharap tim kesayangan mereka akan kembali menunjukkan taring di laga-laga mendatang. Kekalahan Indonesia 1-2 dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia, blunder Asnawi Mangkualam jadi sorotan. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Cina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sebuah momen mengejutkan terjadi ketika Asnawi Mangkualam melakukan kesalahan fatal yang berujung pada kekalahan 1-2 untuk Indonesia. Pertandingan yang diwarnai dengan ketegangan dan permainan cepat ini akhirnya berakhir mengecewakan bagi tim Garuda meskipun tampil cukup baik di awal. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung bermain agresif dengan menyerang pertahanan Cina. Taktik yang diusung pelatih Sintayong ini membuat pertahanan Cina sempat kewalahan, terutama di sayap yang dihuni oleh Sadi Ramdhani dan Egy Maulana Fikri. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil ketika di menit ke-23, Witan Sulaiman mencetak gol pembuka melalui tendangan voli dan yang spektakuler memanfaatkan umpan tarik dari Pratama Arhan. Tersebut membuat para supporter yang memadati stadion bergemuruh dan Indonesia terlihat semakin percaya diri. Namun Cina yang diperkuat pemain-pemain berbakat seperti Wole dan Aikeson tidak tinggal diam. Mereka mulai merapatkan barisan dan lebih sering melancarkan serangan balik cepat meski belum membuahkan hasil di babak pertama. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga turun minum. Babak kedua, kebangkitan Cina dan kesalahan fatal Asnawi. Babak kedua, kebangkitan Cina dan kesalahan fatal Asnawi. Memasuki babak kedua, Cina meningkatkan intensitas serangan mereka. Beberapa kali kiper Indonesia Nadeo Argawinata dipaksa melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Indonesia. Namun tekanan terus-menerus dari Cina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60 ketika Wole berhasil memanfaatkan bola pantul di kotak penalti Indonesia untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini memupah semangat para pemain Cina yang terus menekan pertahanan Indonesia.